Saya akan kembali menegaskan bacaan dari Lukas 1 ayat yang ke-41 dan seterusnya. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Shalom juga untuk saudara-saudari Bapak Ibu yang berada di rumah melalui Zoom maupun YouTube dari kanal Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kita. Kita ingin memikirkan tentang building a strong gratitude character. Sebenarnya kita akan bisa menggali banyak tentang apa yang dimaksudkan dengan membangun sebuah karakter bersyukur yang kuat. Sebenarnya ada satu bagian yang saya membacakan saja ya, karena tidak menyeleweng. Pada bulan ini kita memikirkan tentang gigi dalam doa syukur. Bahas tokoh Maria, karena dengan bersyukur dalam segala hal akan membentuk iman yang teguh. Perjalanan iman Maria dimulai bukan karena keraguan, tetapi karena kejujurannya sekaligus kebingungannya. Di ayat 34 sudah dibahas oleh hambanya Pendeta Simon Huta Barat minggu yang lampau. Saat Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel yang tercatat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, dia mengatakan bahwa dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Sebuah dalih alamiah, bagaimana hukum alam, yaitu sebab akibat yang dipahaminya. Jadi hukum alamnya, kalau laki dan perempuan belum bersenggama, tidak mungkin akan terjadi pembuahan. Yang malaikat itu katakan kepada Maria, engkau akan mengandung anak laki-laki yang engkau akan kelak beri dia nama Yesus. Dia dikandung dari Roh Kudus sehingga dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan yang menjadi hasrat banyak perempuan pada era sejak kejatuhan Adam sekalipun. Karena itu janji Tuhan yang akan melahirkan seorang anak untuk meremukkan kepala musuhnya, yaitu ular yang menggoda leluhur mereka. Tapi masalahnya mana mungkin? Aku belum pernah bersetubuh. Jadi dengan kata lain, dalih alamiah ini sebagai hukum alam dinaikkan. Apakah itu menjadi sebuah penolakan atau sebuah penegasan? Benarkah ini akan terjadi padaku? Kekristenan Anda dan saya harusnya selalu mempertanyakan yang demikian. Sehingga kita bukan menjadi Kristen nominal yang sekedar tahu bahwa saya pengikut Kristus dan selesai. Tapi harusnya Anda menjadi Kristen esensial, yaitu orang Kristen yang karakternya terus diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya pasif menjadi aktif, yang tadinya sekedar menonton sekarang menjadi pelaku. Apa yang dikatakan Tuhan benar adanya. Itu Kristen esensial. Jadi ketika Roh Kudus akan turun dikatakan dan berkarya dalam hidup Maria, Gabriel juga merujuk kepada Elizabeth yang sudah tua dan mandul dan sekarang sedang hamil bulan yang ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria merespon dengan kerendahan hati menyebut dirinya sekedar hamba. Pakai istilah doulos yang artinya status yang tidak memiliki hak ataupun kelas di dalam kasta sosial. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kekristenan Anda dan saya yang harusnya esensial itu selalu mempertanyakan,
bukan sebagai wujud keraguan. Kejujuran kata hamba Tuhan minggu lalu. Seberapa jujur sih kita menjadi pengikut Kristus? Kalau saya coba mengikuti dengan ritmik saya, usia yang ke-66 lebih, berasa juga capeknya. Lalu semalam ada berita gembira, tapi bukan Gabriel, dia akan Budi. Oksu, besok datang gak kemari? Wah, kalau itu terjadi berarti saya gak perlu khotbah gitu ya. Terus saya bilang, besok pagi saya yang khotbah. Oh iya, kok saya lupa ya. Padahal kalau itu berita dari Gabriel kan saya boleh digantikan hari ini gitu ya. Dan saya bersuka cita karena secara fisik rasa lemahnya ada, lelahnya ada. Tapi saya harus menepis itu semua. Bukan karena ini sebuah kewajiban. Tapi saya ingin berbagi sampai saya selesai di ujung jalan. Secara official saya selesai sehingga dapat satu sebutan emeritus. Tetapi sebagai pendeta tidak ada istilah berhenti. Kapan saya berhenti? Ketika perjalanan hidup itu harus berhenti di sana. Paulus pernah mengatakan, biarlah engkau hidup menurut dengan apa yang sesuai dengan panggilanmu. Kata hidup di sana menggunakan istilah jalan. Jadi ketika engkau dan saya hidup bagi Kristus sebagai Kristen esensial, sebenarnya adalah orang yang mengikuti jalan dari sang jalan. Siapa sang jalan? Yesus. Jadi kalau engkau mengikuti jalan dia, bagaimana engkau bisa tetap ada di jalan dia? Kata orang sih kalau melihat itu lebih afdol ketimbang mendengar. Setuju enggak? Pak Kurniawan setuju? Julius setuju? Hah? Pak Ferry nih, bapaknya dari yang itu, setuju? Halo? Oh diam aja. Siapa yang bilang enggak di sini? Timbun. Punya alasan Pak? Silakan jawab. Jangan manggut-manggut sambil wah dia lagi sakau. Hah? Saya bukan tidak setuju karena yang banyak ini. Saya setuju dengan yang satu sedikit. Kenapa? Waktu saya kecil, saya ikut yang namanya Pekan Raya Jakarta. Pertama itu dibuat dekat Gambir, stasiun Gambir, ada Monas di situ. Saya diajak paman saya. Saya selalu perhatikan jalan paman saya karena saya kecil di kerumunan orang. Satu kali saya pikir itu badan paman saya. Begitu saya deketin bukan, cilaka enggak? Masih kecil. Saya ada di sana karena dibimbing dia, tapi tidak dituntut, dilepas. Dan saya mengandalkan tampilan. Begitu saya lihat bukan, bingung. Saya pulangnya kemana ini? Nggak tahu jalan. Ya, lalu saya ngapain? Saya jongkok, saya lihatin kaki orang. Terus saya perhatikan, oh bukan, saya lihat. Itu bukan juga. Makin bingung. Kepengen nangis sama siapa gitu kan ya. Kekhawatiran itu membuat saya keringetan. Waktu keringetan saya tarik nafas. Rame kan? Gak lama bisik-bisik antara paman dengan sepupu saya. Dia ngobrol dan saya kenal suaranya. Ah itu dia. Aduh lega. Jadi ketika saya dibimbing dengan apa yang saya lihat, saya bisa tersesat. Tapi ketika saya mengikuti suara yang saya kenali, saya aman. Pak Kimbun, tadi Anda bilang tidak, apakah sesuai penjelasan saya seperti itu? Jadi ketika engkau dan saya berjalan tidak ingin tersesat, jangan lihat, tapi dengar. Ini jalannya. Karena ketika engkau melihat, gelombang itu begitu cepatnya, per detik itu 300.000 kilometer. Hilang. Tapi kalau suara itu 300 meter per detik, jadi lebih lambat, jadi Anda bisa tenang. Anda bisa tarik nafas dan itu benar. Kristen esensial itu bukan melihat, tapi mendengar.
Itu sebab dasar dari orang percaya itu dikatakan ya, iman itu adalah pengharapan yang menjadi dasar dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu Yesus menegaskan kepada setiap pendengar, sesudah dia mengatakan, Thomas, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Itu untukmu dan saya. Nah, sekarang cerita daripada Elizabeth maupun Maria itu bukan disuruh melihat tetapi mendengar. Loh, kalau mendengar apa akan terjadi? Di dalam catatan tadi bacaan Lukas 1:39-45 yang saya garis bawahi di ayat 41, sesudah Elizabeth disalami Maria, dia dipenuhi Roh Kudus. Dua perempuan ini unik, yang satu dikandung Roh Kudus, yang satu dipenuhi Roh Kudus. Roh yang sama dari Tritunggal. Dia menyingkapkan rahasia yang tidak pernah engkau lihat, tapi engkau percayai. Dan dari situlah engkau bisa menjalaninya dengan baik. Sebuah upaya Maria perihal bagaimana membangun sebuah karakter bersyukur yang kuat. Maria sengaja mengunjungi Elizabeth yang jaraknya dari Nazaret ke satu kota di Yehuda tidak disebutkan. Saya coba mengulik kota apa sih itu sebenarnya. Sangat mungkin karena di sana adalah rumah Zakaria sebagai imam, maka undi pertama ketika Yosua membagikan tanah warisan Palestina itu, ya, Palestina itu bukan yang lagi diributin hari ini. Palestina itu tanah di daerah yang sekarang itu, ya. Nah, ketika dibagikan, undi pertama jatuh kepada suku Lewi dari Imam Harun. Dan kota itu disebut dengan Hebron. Hebron itu artinya gabungan atau persekutuan. Kenapa? Barangkali sejarahnya mau mengatakan dia menjadi kota yang memang menceritakan gabungan kisah. Di sana ada kubur daripada leluhur Abraham, Ishak maupun Yakub. Hebron itu juga pernah menjadi ibu kota negara waktu Daud dilantik menjadi raja selama 7 tahun setengah. Dan Hebron itu punya nama yang sangat penting. Dan saya berhenti untuk Hebronnya, yang saya mau katakan dari jarak Nazaret ke Hebron perjalanan itu sekitar 100 mil. Mungkin jarak dari Jakarta lewat jalur lama itu ke Sukabumi. Anda bisa bayangkan. Maria pada waktu itu baru saja mendengar bahwa dia dikandung Roh Kudus. Dia bukan ragu, tetapi dia itu jujur ingin membuktikan apa yang dia dengar. Artinya itu perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang tidak aman-aman saja, tidak. Itu perjalanan yang tidak aman untuk seorang perempuan. Tapi dia berani membayar harga itu untuk memastikan apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu benar. Dan ketika mereka saling tatap dan Maria menyapa Elizabeth, anak yang dikandungnya dikatakan melonjak seakan sedang menyambut ibu Tuhan Yesus. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Katakan yang pertama, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Sebuah nubuatan dari Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada Elizabeth yang arti namanya nazar Allah atau sumpah Allah. Oath of God. Jadi oath itu dalam definisi adalah sebuah ungkapan di mana dia akan pegang apa yang dikatakan itu, dia pada gilirannya akan menjadi saksi mengatakan kebenaran. Jadi singkatnya, karena Elizabeth sudah mendengar itu, maka dia akan menjadi satu-satunya saksi yang kelak memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan adalah benar. Maka dia mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Pada waktu itu barangkali itu adalah hari pertama pembuahan daripada rahim Maria. Tidak ada catatannya, tapi itu menjadi petunjuk
Karena pada waktu itu bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. Kemudian Maria itu tinggal di Hebron itu 3 bulan. Lalu Lukas yang berikutnya mencatat menjelang kelahiran Yohanes Pembaptis berarti 9 bulan. Jadi dengan kata lain Maria itu menikmati inkubasi daripada kandungan Roh Kudus itu selama 3 bulan bersama Elizabeth. Yang mungkin secara medis itu adalah waktu-waktu yang rentan bagi perempuan muda yang sedang hamil. Menjaga bukan hanya secara fisik tapi mentalnya. Karena ini bagian yang dirindukan jutaan perempuan. Dan sekarang jackpotnya itu jatuh kepada Maria. Dia terus bercakap-cakap. Dia terus mengembangkan apa yang menjadi ide daripada janji Tuhan itu. Dan ketika dia mengerti salam itu. Kemudian Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Yang pada gilirannya juga didengar Maria. Sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Pengakuan tentang hal yang kecil, hal yang mungkin tidak patut, tidak layak karena keberdosaan. Dan yang ketiga, pada saat salammu sampai di telinga dikatakan anak yang dalam rahimku yang di usia ke-6 bulan itu melonjak kegirangan. Bahwa benar nanti rahim itu akan membuahkan juru selamat. Karena aku sang pendosa ini diselamatkannya. Aku berharap apa yang dibimbing oleh Roh Kudus itu nyata. Maka pada gilirannya berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ucapan Elizabeth menjadi nubuatan yang akan genap dan berbahagialah orang yang menerima dan mempercayainya. Sampai di sini alinea kedua. Yang saya mau memasuki alinea ketiga. Saya mungkin mau mengatakan kenapa kita pada gilirannya perlu membangun sebuah karakter bersyukur yang kuat. Karena ada apa yang disebut dengan gratitude feelings. Yaitu satu rasa bersyukur yang sebenarnya itu sesuatu yang oleh karena hal-hal eksternal. Misalnya, engkau dan saya dapat undian. Ini bukan saya lagi ngingetin, oh kalau gitu orang Kristen boleh main. Bukan. Kan di gereja juga suka ada waktu duduk di bawahnya ada nomor. Saya lagi mau ngomong lupa ini. Door prize. Nah itu orang kalau udah tua begitu mau ngomong nggak keluar. Door prize kan ada angkanya tuh ya. Lalu dikocok terus klek gitu ya. Kalau itu nomornya pas di bangku kita dapat hadiah kan. Waktu dapat hadiah susah atau girang? Girang walaupun belum tentu Anda itu sesuai dengan yang Anda mau. Ini namanya juga hadiah, senang aja gitu ya. Nah itu namanya gratitude feelings. Tapi kalau gratitude character itu internal. Mau dapat hadiah, mau kagak, pokoknya saya bersyukur. Nah disitulah kita sebenarnya harus membangun karakter bersyukur yang kuat dari sana. Maka mau tidak mau engkau harus punya jurnal pengalaman yang kau catat bersama Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang mempunyai teori lalu membangun sebuah teori dan harus jadi begini. Kalau iya Tuhan hidup. Bukan. Ketika engkau mendapatkan kegirangan engkau catat. Ketika engkau mengalami kesusahan engkau catat. Dan jangan pernah menghakimi Tuhan dia tidak adil kepada kita hari ini. Karena aku mendapatkan yang tidak sesuai keinginanku. Jangan. Semalam kalau ngikutin badan itu letih. Tetapi driver Jakam itu tanya, kalau lewat Pluit macet. Tapi kalau lewat bukan Pluit, lewat tol tidak macet. Terus dia tanya, turun di mana Pak Budi katanya. Terus Pak Budi bilang, ya turun Ancol lah. Terus akhirnya mereka mungkin mau turun di Ancol supaya muter lewat dalam. Karena mereka berpikir
saya pulang duluan. Pantas nggak saya pulang duluan? Halo? Ini kita buka-bukaan nih. Pantas nggak saya pulang duluan? Di situ ada Diakon Budi dan di situ ada Diakon Yanti. Tuh orangnya tuh, dia lagi ngeliatin saya. Pantas nggak saya pulang duluan? Ya jangan sungkan sama saya. Tapi roh Tuhan juga menggelegak di batin saya. Saya langsung nyenetuk. Ini kalau udah jalan mobil ke sini, kalau mau efisien dan efektif, antar Hui dulu, bukan saya. Lalu mereka, ya terserah sih. Sebenarnya saya ingin antar Boksu supaya nggak kemalaman pulang ke Harapan Indah. Salah sendiri kenapa mau tinggal jauh gitu kan ya. Santai-santai aja kita. Terus saya bilang, antar dulu Hui. Karena supaya jangan muter-muter. Siap katanya. Jadi antar dia dulu. Antar dia baru sampai gereja. Saya ngobrol terus. Saya bilang, engkau ngarepin saya jadi gembala. Tapi gembala pulang duluan. Dombanya keliaran. Cilaka gak kalau ada masalah? Itu dia perginya sama si Boksu Simon. Kok Boksu Simonnya selamat, yang ikut dia gak selamat? Kan jadi heboh. Nah yang kayak begitu tuh jadi catatan saya. Saya capek, saya lapornya sama Tuhan bukan sama kalian. Tapi hari ini karena sudah selesai ya saya katakan. Kalau saya katakannya tadi malam itu namanya manja itu pendeta. Lupain aja yang kayak gitu. Tapi kalau Anda dan saya mau bergumul bersama dan melangkah seperti Elizabeth dan Maria. Maka engkau tahu ada satu tujuan yang besar di sana. Yang belum kau lihat. Tapi engkau mempercayainya. Melangkah seperti itu bukan hal yang sederhana. Tetapi kalau engkau menjalaninya bersama Tuhan Sang Immanuel, aman. Karena dia menyertai kita. Akhirnya aman. Aman kok saya sampai rumah. Pakai motor. Karena emang dari dulu saya naik motor. Maka saya lebih jeli menghitung kapan saya harus belok, kapan saya harus kencang, kapan saya harus ngerem, ketimbang di mobil. Karena kalau di mobil kan gak kelihatan ujungnya. Maksudnya ujung sana bakal kejedot apa enggak. Kalau motor kan kelihatan, gitu kan kelihatan. Makanya istri saya kalau udah ngelihat saya kencang di mobil, dia cuma bilang, ini rodanya 4 pi bukan 2, tenang aja. Karena seliwer-seliwer gini ya, terbiasa. Tapi akhirnya kalau saya udah begitu, udahlah kamu yang bawa, saya tenang-tenang. Ternyata istri saya bisa lari 120 dan saya tenang. Jadi saya bilang ini pendeta yang punya sopir pribadi ya saya. Karena top gitu kan, aman. Kita kembali lagi kepada Elizabeth. Jadi ketika engkau dan saya mengalami hal yang tidak mudah seperti cerita saya, lelah. Betul. Mandi cepat-cepat pakai air hangat. Kalau air panas melotok. Air hangat. Lalu saya minum air hangat. Tadi mandi air hangat. Minum air hangat tapi bukan dari kamar mandi. Dari tempat yang lain. Lalu kemudian saya berdoa. Yaitu saya lupa tertidur. Terus saya setel alarm 4:45. Buat apa? Siapkan lagi bacaan terakhir ini. Lalu saya pergi ke sini. Saya sudah mau pergi jam 6 kurang. Tapi saya belum lihat istri saya sampai. Jadi saya tunggu dia. Dia tiba jam 6. Karena saya tadi malam tidur di Pastori Kelapa Gading. Saya tiba di sana jam 10 malam. Kemudian istri saya tadi datang jam 6. Dia malah bilang, sorry ya Pi, aku meninggalkan kamu. Tenang saja. Kita sama-sama punya tugas karena hari ini dia tidak bersama kita, dia memimpin liturgi di GKI Agape. Saya memimpin homili di GKSRI Taman Sari. Sama-sama kerja kan? Tuh, saya cuma tepuk-tepuk. Tahu nggak kenapa saya tepuk-tepuk? Saya cuma tanya, benar nggak janji dia? Mana janjimu bubur dan kepala babi? Jadi entar yang habis donor darah boleh makan bubur dan kepala babi olahan istri.
Oh, ini promosi. Menghargai istri yang peduli kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kembali kepada Elizabeth dan Maria. Ketika dia pada akhirnya sudah melangkah sejauh itu, maka kita menjadi sadar. Apa arti daripada gratitude? Supaya kita punya karakter bersyukur, bukan perasaan bersyukur. Dalam bahasa Latin, gratitude itu dari kata gratus. Turunannya menjadi gratis. Sebutannya menjadi gratia. Yang menjadi turunan lagi grace, anugerah. Jadi ketika engkau dan saya sebenarnya bisa bersyukur, yang internal itu bukan karena engkau mengukur dengan pengalaman logika. Tetapi dia menjadi letupan yang tiba kalau kata orang Jakarta. Aku mau girang saja. Di sini ada yang kayak gitu. Tahu nggak siapa? Pak Ferry tahu? Saya kasih petunjuk majelis. Yang tahu siapa orangnya? Pak Johan? Jari? You jangan takut salah, you diam salah. Saya nanya nggak jawab kok. Hah? Yang di atas, Pak Harno. Siapa tuh yang suka gitu? Nah itu. Ya. Kita kelagepan tuh orang kenapa? Enggak taunya dia cuma bikin dunia supaya engkau masuk di dalam dunia yang ada di imajinasi dia. Itu enggak kepikir sama kita. Tapi itu yang muncul. Dan waktu saya tanya, kenapa engkau begitu? Gue di rumah kayak gini, di gereja kayak gini, di tempat kerja kayak gini. Gue gak pernah berubah. Saya ngelanjutin omongan, bener gak tuh orang ngomong? Bener? Bener? Wih bener. Kalau bener emang begitu. Nah itu yang saya bilang sesuatu yang internal. Bahwa gratitude menjadi karakter bukan karena pemicu luar. Tapi di dalamnya selalu ada letupan-letupan yang dipimpin Tuhan. Engkau harus hadir di sana. Dan bagaimana engkau bisa menatanya. Maka biarlah engkau dan saya. Yang pertama, Maria membayar harga. Dia mengabaikan resiko. Dia mengabaikan kelelahan. Aku akan datang ke rumah Zakaria. Karena Gabriel itu memberitahu. Engkau akan mengandung dan kau lihat sepupumu. Dia sudah hamil bulan yang ke-6. Aku ingin melihatnya. Karena aku sudah mendengarnya. Dia bayar harga. Pertanyaannya sebagai aplikasi. Apakah engkau menjadi Kristen esensial yang selalu berani membayar harga ketika itu menjadi bagian tanggung jawab saudara? Kalau belum, engkau hanya Kristen nominal. Minta maaf. Engkau harus membayar harga itu. Dan jangan pernah gentar. Karena dia selalu membersihkan wadah hidup kita. Supaya anggur baru itu menjadi sesuatu yang hangat, yang harum dan membuat kita bersuka cita. Karena kalau wadahnya tidak baik, maka apapun yang baik itu akan rusak. Engkau jangan pernah lupa. Kalau hari ini kau mengalami satu kehidupan yang seperti orang naik roller coaster, jangan salahkan alatnya. Tapi mungkin kau harus berpikir, kenapa saya berani duduk di sana? Atau engkau dijorokin harus duduk di situ. Renungkan lagi. Karena tidak ada yang kebetulan di bumi yang Tuhan cipta. Semuanya teratur dan dia sudah menetapkannya dari kekekalan. Pasti terjadi. Jadi, kalau semuanya kita sedang nikmati, hal-hal yang baik ataupun tidak baik, tetaplah bersyukur. Itu poin pertama. Yang kedua, Maria itu menanti dengan sabar. Dan kata sabar itu punya akar kata makrotomia dengan long suffering.
Artinya sebuah penderitaan yang panjang. Saya merasa bersyukur ketika rekan saya Pak Gunawan Cahyadi itu, dia memberikan video dari rekannya. Kita manggilnya Hakim. Si Mas itu ada duduk di sini. Terima kasih Pak. Video yang mana? Dia sedang mendampingi istrinya untuk berdiri, melangkah, berjalan, dan lain sebagainya. Feli ya namanya ya. Bagaimana sekarang? Sudah lebih baik? Dia bercerita, kalau saya ditanya apakah saya suka, awalnya kagak suka. Tapi karena ini cintaku, aku harus mengungkapkannya. Lainnya saya nggak perlu cerita ya Pak ya. Karena ntar ngabisin waktu khotbah. Tapi ada cerita yang tidak baik. Yang terekam di dalam pikiran saya. Tapi dia membayar harga. Kalau Anda penasaran, tanya dia. Karena itu bukan untuk saya yang mengatakan. Karena dia sudah menjalankannya. Nah, saya ada cerita lagi kepada saudara saya Gunawan. Saya janji mau kasih ilustrasi yang mana Pak ya? Saya hampir lupa nih. Nggak ingat juga. Saya bilang saya mau kasih ilustrasi ini nanti di khotbah saya. Anda waktu itu kirim video apa itu? Nggak ingat. Kalau nggak ingat saya juga nggak ingat. Ntar kalau udah kelar baru kebaktian kedua baru ingat ya. Jadi Anda jangan menyesal karena emang lupa mau ngomong apa gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah berani membayar harga. Dan Anda juga harus berani membayar harga. Dan Anda bisa menanti dengan long suffering, penderitaan yang panjang itu. Dan Anda harus bersuka cita. Jangan pernah bilang, saya orang paling suwe. Tahu suwe? Anda yang ngomong bukan saya cuma ngomong suwe. Anda yang ngejelasin. Bukan. Itu hanya karena Anda membanding apa yang namanya untung. Tapi suwe itu kudu ada supaya Anda ngerti apa artinya untung. Karena tanpa Anda mengalami suwe, Anda gak pernah tahu untung itu apa. Karena hukumnya seperti itu. Sebab akibat. Kiri kanan, depan belakang. Semuanya terjadi sebagaimana yang dia mau. Dan kalau Anda dan saya hari ini harus bersabar. Tenanglah karena semuanya akan mewujud. Yang ketiga. Elizabeth mengakui keberdosaan dan belajar rendah hati bahwa kandungan Maria adalah sang juru selamat. Belum jelas. 3 bulan pertama itu gagal, gugur dia. Cerita janji itu nol besar. Tetapi dia juga terus bertekun. Berharap yang besar. Dan Anda tahu betul dia bukan hanya lahir. Dia juga membesarkan Yohanes. Bahwa tidak ada perempuan yang melahirkan seorang nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia yang terakhir, kecil, tapi tidak ada yang bisa menyaingi dia. Anda tahu kenapa? Karena seharusnya dia yang diterima, tapi justru dia hanya sekedar pembuka jalan. Dan sang jalan itu yang berjalan, Yesus Kristus. Dan dia ketika diberitakan oleh ayahnya Zakaria dengan sebutan Benediktus Zakaria, dia hanya mengatakan terpujilah Tuhan. Dan isinya apa? Itu nubuatan yang akan genap. Yohanes Pembaptis hanya sekedar pembuka jalan. Yang membuka tali kasut sang jalan itu pun tidak layak. Anda bayangkan ada seorang ayah yang menubuatkan anaknya kelasnya begitu rendah. Tapi Yesus mengagungkannya. Yang terkecil di sorga lebih besar dari dia. Jadi kalau engkau merasa kecil secara mental, tenang. Karena di hadapan Tuhan itu besar. Jadi kalau hari ini engkau bisa menangkap bagian itu. Dan yang terakhir, Elizabeth yang artinya nasar atau sumpah Allah. Dia adalah kebenaran sebuah janji yang kelak mewujud kepada orang percaya. Jadi kalau engkau hari ini dan saya bisa membangun sebuah karakter yang kuat.
melulu karena engkau berani membayar harga, karena engkau itu juga sabar menunggu, karena engkau juga mengakui koordinat kebersalahanmu untuk bisa diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan pada gilirannya engkau tetap mempercayai bahwa Tuhan yang berkata itu setia. Dia akan menggenapkannya. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Tidak perlu terlalu gentar. Nikmati saja. Kalau sampai ada kesulitan, bersukacita saja. Jadi hari ini saya sedang melatih, kalau jengkel bilang puji Tuhan. Bisa enggak? Ibu Emi kalau jengkel biasanya ngomong apa? Biasanya ngomong apa kalau lagi jengkel? Pun senyum-senyum orang saya nanya. Kalau kata-kata itu tidak membangun, buang. Kenapa harus puji Tuhan? Karena Tuhan layak dipuji. Jangan sembarangan Anda, karena Tuhan itu akan mencatat omonganmu. Jangan sembarangan ngomong, karena Tuhan itu maha tahu. Jangan Anda bilang, hilap Tuhan. Dia akan catat itu semua dan mempertanggungjawabkan pada harinya kelak. Tadi Kopingki foto saya. Dia bilang, Boksu tahu gak kenapa saya foto? Kenapa? Kalau besok saya ditunda, ditolak sama malaikat, saya kasih lihat muka Boksu. Saya ngomong sama dia, boleh juga tapi kau harus tahu tipsnya. Ngomong dulu sama saya, kalau enggak ketemu nomornya. Jadi kalau engkau dan saya hari ini sungguh-sungguh ingin tumbuh menjadi Kristen esensial, bangunlah karakter yang kuat itu. Rela membayar harga, rela menanti, berani mengaku kegagalan, dan tetap setia kepada janji Tuhan. Maka engkau akan mempunyai sebuah ikatan yang luar biasa perihal karakter yang kuat di dalam bersyukur. Kiranya Tuhan menolongmu. Karena sudah lebih dari 40 menit. Khawatir ntar diomelin. Mari kita berdoa.